Selamat malam untuk kita semua. Saya Angela Altalantapong dengan NIM 15120002. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleus berupa DNA dan RNA, serta sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sehingga bahan inti yang berada dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Sel prokariotik juga tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam, seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, tetapi mempunyai struktur yang berfungsi sama dengan keduanya, yaitu mesosom dan kromatofor. Perhatikan gambar struktur sel bakteri Escherichia coli yang mewakili sel prokariotik pada gambar ini. Yang pertama kita lihat dinding sel. Dinding sel bakteri dan archaea tersusun atas peptidoglikan, lipid, dan protein. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Yang kedua, membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun atas molekul lipid dan protein. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung molekular sel terhadap lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dalam. Yang berikut sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim. Enzim-enzim digunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme sel meliputi proses penyusunan atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme zat-zat. Yang berikut mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom terletak dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Yang berikut ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Ukurannya sangat kecil, berdiameter antara 15-20 nanometer atau 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ meter. Di dalam sel Escherichia coli terkandung 15.000 butir ribosom atau sekitar 25% massa total sel bakteri. Yang berikut DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yaitu sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. Oleh sebab itu, DNA disebut pula sebagai materi genetik. Yang berikut RNA. RNA atau asam ribonukleat merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi, bagian tertentu DNA melakukan transkripsi membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai pesanan DNA. Selanjutnya, kode-kode genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Yang kedua tentang struktur sel eukariotik. Struktur sel eukariotik merupakan bagian yang ada pada makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup pasti memiliki sel yang ada dalam tubuh. Dalam tubuh manusia terdapat sebuah organel yang memiliki bentuk, struktur, ukuran, dan fungsi yang berbeda. Perlu kita ketahui bersama bahwa sel eukariotik memiliki inti sel yang terbungkus dalam membran. Sel tersebut bernama nukleus. Ini menunjukkan bahwa sel eukariotik adalah penyusun organisme makhluk hidup. Adapun beberapa ciri yang paling menonjol pada sel ini. Misalnya, memiliki endomembran yang membungkus setiap organel penyusun sel. Hal yang lebih menarik bahwa sel ini memiliki struktur yang lebih kompleks daripada sel prokariotik. Berikut adalah pembahasan mengenai struktur lengkapnya. Yang pertama, membran sel. Membran sel pada sel eukariotik memiliki membran sel yang merupakan sebuah lapisan tipis
Biasanya ketebalannya hanya 8 nanometer. Membran sel memiliki tugas sebagai pembatas bagi isi sel dan sekitarnya. Membran sel memiliki fungsi untuk mengontrol saat yang keluar dan masuk, mampu melindungi isi sel agar tetap dalam porosnya, lalu menerima rangsangan atau bisa sebagai reseptor dari luar. Yang kedua, nukleus atau inti sel. Adapun nukleus yang mana ini merupakan bagian penting dalam tubuh. Terdapat beberapa lubang yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya makromolekul. Tujuannya agar tidak terlalu berlebihan ataupun kekurangan. Struktur sel eukariotik ini memiliki fungsi untuk mengontrol jalannya protein, berfungsi sebagai pengendalian metabolisme sel, dan menyimpan informasi DNA. Tak lupa juga nukleus berfungsi untuk tempat penggandaan DNA atau replikasi. Yang berikut, sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang ada dalam sel. Sitoplasma berbentuk seperti cairan koloid dengan homogen yang jernih. Selain itu juga berfungsi sebagai penyebab adanya pergerakan organel sel. Sitoplasma bisa menjadi tempat untuk metabolisme sel serta bisa menyimpan molekul organik. Yang berikut, ribosom. Adapun struktur sel eukariotik yang berupa ribosom. Bentuknya adalah butiran kecil yang memiliki diameter 20-22 nanometer. Ribosom ini terbagi dalam dua jenis sebagai berikut. 1. Ribosom bebas yang memiliki fungsi sebagai sitosol dalam mensintesis protein. Hal ini hampir sama dengan enzim metabolisme. Yang kedua, ribosom terikat yang memiliki fungsi untuk mensintesis protein dalam membran sel. Hal ini juga termasuk dalam sekresi protein dan pembungkus pada organ tertentu, misalnya pembungkus organ seperti lisosom. Yang berikut, retikulum endoplasma. Membran retikulum endoplasma juga termasuk struktur sel eukariotik yang berhubungan langsung dengan inti sel, meliputi bagian besar dari membran dalam sel. Retikulum endoplasma tersusun dari beberapa jaring, tubula, dan gelembung sisterna. Retikulum endoplasma juga terbagi dalam dua bagian, yaitu retikulum endoplasma halus yang tidak memiliki granula. Permukaan retikulum endoplasma tidak ada tempelan berupa ribosom, memiliki fungsi dalam proses sintesis protein lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralkan racun. Yang kedua, retikulum endoplasma kasar yang mana memiliki sebuah granula. Pada permukaannya terdapat ribosom, memiliki fungsi untuk membentuk fosfolipid pada membran dan sintesis protein sekretori. Yang berikut, plastida. Plastida merupakan struktur sel eukariotik yang memiliki membran ganda. Fungsi dari plastida adalah membantu proses fotosintesis serta juga erat kaitannya dengan penyerbukan dan penyebaran biji. Yang berikut, vakuola. Vakuola, adapun vakuola yang juga merupakan bagian dari organel sel hewan dan tumbuhan. Fungsi vakuola untuk osmoregulator yang bisa mengatur nilai osmotik suatu sel. Selain itu juga berfungsi untuk mencerna makanan. Yang berikut, sentrosom dan sentriol. Ada juga sentriol dan sentrosom yang memiliki fungsi untuk mengatur dan melampirkan membran plasma ke tubuh basal. Sentrosom bekerja pada pusat produksi mikrotubulus dan struktur filamen. Yang berikut, sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan jaringan berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Dengan adanya sitoskeleton, maka sel bisa berubah bentuk, memiliki fungsi untuk memberikan mekanik pada sel. Struktur sel eukariotik yang satu ini juga bisa membantu gerakan substansi pada satu bagian sel ke bagian yang lain. Sitoskeleton juga bisa sebagai kerangka sel. Yang berikut, dinding sel. Struktur yang terakhir ini merupakan tembok sel yang terletaknya di luar membran plasma dan membatasi antara ruang bagian sel untuk membesar. Ciri khasnya adalah hanya dimiliki oleh tumbuhan, jamur, bakteri, dan alga. Fungsinya adalah membuat agar sel tidak dapat bergerak.
Dengan begitu, sel bisa berkembang secara bebas. Sekian penjelasan singkat yang saya buat. Atas perhatiannya, terima kasih.